patung jemaah. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Quran syirik nggak boleh, syirik haram, syirik begini begitu. Kalau mati kekal di neraka itu maknanya nyembah patung katanya. Ini keliru. Padahal syirik itu adalah perbuatan syirik itu nyembah Allah. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan kalau orang sudah masuk Islam tidak akan ada yang berbuat syirik, tidak akan ada yang jatuh kepada kesyirikan, nggak mungkin ada. Ya. Jadi karena syirik nyembah patung, kita katakan syirik itu nyembah Allah, namun selain Allah juga disembah, diibadahi. Dan ibadah itu kan banyak macamnya jemaah. Ibadah itu bukan hanya sholat, tapi ada ibadah hati seperti takut, ya, takut itu ibadah. Takut yang tersembunyi, para ulama menyebutnya al-khauf as-sir. Nah, itu takut itu ibadah. Yang takut terhadap sesuatu perkara yang mana perkara tidak bisa dilakukan, ditetapkan kecuali hanya oleh Allah, seperti takut binasa, takut datang malapetaka, ya. Yang mendatangkan malapetaka adalah Allah. Nah, jika takut ini ditujukan kepada selain Allah, maka ini syirik namanya. Ya. Apalagi tawakal, ini ibadah. Banyak ibadah, doa ibadah, minta tolong ibadah, isti'anah. Nah, jadi syirik itu bukan nyembah batu. Syirik itu bukan nyembah berhala, tapi syirik itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, namun selain Allah juga diibadahi. Karena syirik itu artinya menyekutukan, menduakan, ya, tidak menjadikan Allah satu-satunya, itu syirik. Jadi Allah diibadahi, selain Allah dari kalangan Nabi, Rasul, orang saleh dan yang lain-lain dari makhluk diibadahi juga. Contohnya suami yang kawin lagi, itu namanya suami itu syirik secara bahasa. Kalau ada suami kawin lagi, poligami, beristri satu lagi jadi dua, suami ini namanya telah berbuat syirik dalam bahasa, yakni telah menduakan istrinya. Demikian pula contoh yang gampang kepada Allah. Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Nah, maka kalau demikian, banyak umat Islam yang jatuh kepada kesyirikan. Allah ditakuti, Nyi Roro Kidul juga ditakuti misalnya. Ini syirik dalam takut. Takut ini ibadah. Jadi takut kepada Nyi Roro Kidul, takut kepada wali, yang wali ini bisa mendatangkan malapetaka. Nah, ini namanya takut ibadah. Takut yang statusnya ini ibadah. Beda dengan takut kepada harimau. Jadi takut itu ada tiga cuma. Takut kepada selain Allah, ya, itu ada tiga. Yang pertama takut yang sifatnya syirik, takut yang tersembunyi tadi. Jadi takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Contoh takut kepada wali yang telah mati, takut wali ini mendatangkan malapetaka. Ini takut yang tersembunyi, jemaah. Contoh lagi takut sebagian kaum muslimin, kita tidak ngomong orang kafir, kaum muslimin yang takut kepada Nyi Roro Kidul sehingga menahan rizkinya atau menahan. Sebagian saudara kita yang di pesisir itu takut kepada Nyi Roro Kidul, takut nggak memberi ikan sehingga dia memasang sesajen. Makanya kalau orang sudah takut kepada selain Allah dalam bentuk pengagungan, takut dalam sifatnya pengagungan, maka akan berbuat ibadah kepada yang ditakuti selain Allah tersebut, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul dan semisal. Baik, yang kedua takut kepada selain Allah itu, yang kedua takut yang haram, tidak sampai syirik, seperti takut kepada manusia atasan sampai menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah atau jatuh kepada yang dilarang oleh Allah. Contohnya takut kepada atasan sehingga
dia tinggalkan sholat gara-gara ini, karena atasannya melarang. Ini tidak syirik ini jemaah, tapi ini adalah takut yang hukumnya haram. Ya. Yang ketiga takut itu takut tabi'i, al-khawf at-tabi'i yang hukumnya boleh, tidak tercela, seperti takut maling, rampok, penjahat, binatang buas, termasuk takut kepada jin. Jika takutnya adalah takut tabi'i, jadi takut kepada jin ini takut jin itu menampakkan, kemudian dia akan mengganggu dengan gangguan, sama halnya manusia mengganggu, manusia jahat mengganggu. Ini takut yang tabi'i, boleh takut jin seperti ini. Tapi kalau takut kepada jin dengan takut yang sir, kelompok yang pertama, maka itu hukumnya syirik, syirik besar. Jadi takut kepada jin ada dua macam. Takut kepada jin ada dua macam. Kalau takut kepada jin, di mana meyakini jin bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Jin bisa mendatangkan malapetaka, jin yang bisa membuat nasib seseorang menjadi sial. Ini takut yang tersembunyi, takut yang syirik besar ya. Tapi kalau takut jin, termasuk takut pocong ya. Kalau ada orang anak-anak takut pocong, ini tidak termasuk takut yang syirik ya. Takut pocong ini takut ada semacam ya, gangguan jin ya, berupa bentuk pocong, karena dia terlalu banyak nonton sinetron sehingga takutlah dia. Baik. Nah, jadi demikian para jemaah. Kejahilan kepada hakikat kesyirikan, maka akan jatuhlah orang kepada yang namanya syirik. Ya. Contoh di sini mu'alif membawakan sebuah dalil jatuhnya kepada kesyirikan karena sebab kejahilan, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam masih jahil terhadap kesyirikan. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Yani mereka berangkat bersama Rasul dari Mekah. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, Nabi kemudian mengadakan serangan kepada beberapa kabilah Arab ke Hunain. Wa kana lil kuffar sidratun yaqifuna indaha. Lalu di tengah perjalanan ada pohon milik orang kafir, pohon bidara ya, pohon bidara. Namun pohon ini dikeramatkan, di mana mereka orang-orang kafir yaqifuna indaha, suka i'tikaf, berdiam diri semedi di bawah pohon itu. Wa yu'alliquna biha aslihatahum, dan suka menggantungkan senjata-senjata mereka di di pohon tersebut. Yuqalu laha Dzatu Anwat, sampai-sampai pohon itu dinamakan Dzatu Anwat, yakni pohon yang memiliki banyak gantungan ya. Dzatu Anwat, apa saja digantungkan, pokoknya yang ingin berkah digantungkan di situ. Kalau mungkin kenceleng duit supaya duitnya banyak, gantung di situ. Senjata supaya senjata ampuh kalau dibawa perang, gantung di situ. Apa saja, ya, dompet gantung supaya nanti isinya banyak. Apa saja digantung di situ jemaah. Nah, ini para sahabat yang saat itu banyak baru masuk Islam, ya, waktu penaklukan kota Mekah itu kan banyak masuk Islam. Maka kata Abu Waqid, famararna bisidratin ya, khadra azimah, maka kami pun melintasi sebuah pohon, yakni sidrah yang hijau yang besar. Qala qulna, kami mengatakan ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwadin kama lahum dzatu anwad. Perhatikan nanti bagaimana sikap Nabi terhadap para sahabat yang minta dibuatkan pohon dzatu anwad. Wahai Rasul, katanya, buatkanlah untuk kami semacam pohon keramat Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga punya pohon Dzatu Anwat. Nah, yakni para sahabat ingin memiliki juga itu juga
sesuatu yang dianggapnya menjadi perantara untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, datang berkah. Itu. Supaya laris dagangan, supaya ampuh. Kalau pedang-pedang itu bukan hanya pedang, apa saja pokoknya. Hanya yang paling banyak digantungkan pedang-pedang karena memang dibutuhkan supaya ampuh gitu. Jadi minta dibuatkan seperti itu. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat itu, ada beberapa riwayat, dan Nabi mengatakan Nabi bertakbir Allahu Akbar. Dalam lafaz yang lain subhanallah. Jadi Nabi kaget gitu atas permintaan para sahabat. Maka kalau kita kaget, takjub, ya, kagum, aneh, heran, itu disunahkan mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kata Nabi. Lalu beliau mengatakan qultum walladzi nafsi biyadihi. Ucapan kalian itu, kata Nabi, demi Allah. Ucapan kalian itu demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Kama qala, dalam riwayat Banu Israil, kama qalat Banu Israil li Musa. Dalam hadis ini kita bawakan kama qala kaum Musa, seperti perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Dalam riwayat kita ini seperti perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Allah abadikan dalam Quran. Itu dalam surah Al-A'raf. Apa perkataan mereka, kaum Bani Israel, kepada Nabi Musa ketika mereka melintas setelah Allah seberangkan mereka dari kejaran Fir'aun, ya, dibawa oleh Nabi Musa, Bani Israel ini, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, lalu kaum Nabi Musa Allah selamatkan. Nah, ketika selesai diselamatkan berjemaah, yang harusnya bersyukur kepada Allah, tapi ketika mereka melihat ada orang yang menyembah berhala, maka kaum Nabi Musa mengatakan kepada Musa, ingin pula dibuatkan berhala seperti mereka. Mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan yang kami sembah sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Nabi Musa pun marah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sungguh kalian ini makhluk yang bodoh-bodoh. Sudah diselamatkan oleh Allah, punya sesembahan, punya zat yang disembah, punya ilah yang telah menyelamatkan dia, harusnya nyembah Allah malah minta sesembahan. Ya. Nah, yang jadi rahasia di sini, pendalilan dengan hadis ini luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, perhatikan jemaah, menyamakan para sahabat yang minta pohon keramat, disamakan oleh Nabi dengan sesembahan berhala. Berarti di sini yang menjadi patokan itu bukan nama juga, tapi hakikat. Maka walaupun namanya tabaruk, namanya tawasul, tapi kalau tabaruk, tawasul ini kepada selain Allah atau terhadap sesuatu yang Allah tidak sebutkan dia berkah, tabaruk dengan pohon, walaupun namanya bagus, tabaruk, masya Allah, kan namanya Islami, tabaruk, namanya Islami, tawassul, ya, seolah-olah syar'i namanya, tapi bukan nama, tapi yang menjadi patokan hakikatnya. Walaupun disebut tawasul, kalau syirik ya syirik, gitu sebenarnya. Jadi tawasul itu ada yang benar, tawasul dengan nama dan sifat Allah, tawasul dengan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri. Kan tawasul itu sebenarnya perantara supaya kita dekat dengan Allah sampai kepada Allah. Ya, tawasul itu wasilah. Nah, kalau caranya sesuai syariat tidak masalah. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang menamakan tawasul tapi hakikatnya adalah kesyirikan. Menamakan tabaruk tapi hakikatnya dia nabi. Serupakan dengan permintaan kaum Nabi Musa, minta dibuatkan sesembahan. Maka dalam kaidah al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Jadi yang jadi tolak ukur itu hakikat cuma. Yang jadi tolak ukur hakikat, bukan nama. Ya. Lalu kata Nabi, innaha sunan la tarkabuna sanana man kana qablakum. Sungguh bahwa
Yani itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang orang sebelum kalian, dan kalian pasti kata Nabi akan mengikuti jejak, tata cara, perilaku, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Maka para jemaah, tolong perhatikan apa saja yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani dalam beribadah, maka pasti akan diikuti oleh umat Islam. Karena Nabi telah menegaskan pasti, jadi oleh sebagian umat Islam, bahkan mungkin sebagian besar. Karena memang demikianlah, sebagai fitnah, sebagai ujian ya. Kebanyakan manusia itu kebanyakan manusia bukan ahli sunnah tapi ahli bid'ah. Kebanyakan manusia ahli syirik, kebanyakan manusia ahli kufur. Ini sudah sunatullah demikian. Ini maksudnya dibandingkan dengan yang ada di masa itu, ya, yang ada di masa itu. Ada, tapi hanya di beberapa negara tertentu, seperti di Saudi Arabia. Kebanyakannya di Saudi ahli sunnah, ahli bid'ahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Tapi ada, seperti di Saudi ada Syiah ya. Ada satu provinsi itu rata-rata isinya Syiah di Saudi Arabia. Ada, cuma sedikit dibandingkan dengan di negara yang lain. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani melakukan seperti itu, maka yakinlah umat Islam akan mengikuti. Sebab Nabi sudah mengatakan, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'in hatta la dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan ikuti umat-umat cara kebiasaan umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalaupun mereka masuk lubang biawak pun, ya istilahnya Allah, lubang biawak, sebenarnya terjemahan biawak kurang tepat ya. Top itu bukan biawak, tapi mirip, tapi bukan itu hakikatnya. Maka terjemahan itu sebenarnya salah. Hanya saja karena di kita top itu tidak ada, ya. Adanya hanya di Arab dan itu khas hewan Arab, tapi mirip biawak, mirip. Ya. Dia warnanya kuning, tapi mirip seperti kadal gitu, tapi besar, tapi bisa masuk lubang hatta yang paling kecil. Makanya Nabi ibaratkan dengan biawak, kenapa? Karena dia besar tapi bisa masuk lubang yang kecil. Artinya umat Islam akan mengikuti umat sebelumnya itu, walaupun lubang kecil itu dia akan ikut, walaupun tidak masuk di akal, tapi dia anehnya bisa ikut-ikutan. Contohnya cuma azan di gereja ini tidak masuk akal sama sekali. Azan di gereja ikut merayakan Natal, ini hal yang tidak masuk akal, tidak terbayang. Hatta umat Islam yang paling bodoh sekalipun tidak terbayang kok bisa azan di gereja, sholawatan di gereja. Tidak masuk akal. Masuk ke lubang yang paling kecil sekalipun akan ikut, kata Nabi. Dan sekarang kenyataan tidak masuk akal. Orang Islam yang paling bodoh kalau ditanya bagaimana azan di gereja, pasti orang Islam yang paling bodoh akan mengatakan, loh, masa azan di gereja? Azan itu kan kalimat Allah, gereja zaman akhir, masa di situ? Pasti begitu. Tapi ini melakukan tokoh-tokoh agama yang panutan orang awam. Jelas jemaah? Itu maksudnya. Kalau Nasrani beribadah pakai musik, orang Islam pasti, dan kita sudah menyaksikannya sekarang. Ya. Orang Nasrani ibadah pakai puji-puji Tuhan mereka dengan senandung syair-syair, sama orang Islam pakai alat musik gereja, ya. Musik-musik seperti piano, gitar, sama orang Islam. Ya. Demikian para jemaah. Maka kalau Yahudi Nasrani nyembah berhala, dan di antara kebiasaan Yahudi Nasrani adalah menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, demikian pula umat Islam. Kata Nabi, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Kenapa sebab dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, jadi tempat ibadah di kuburan. Itu dilaknat. Lalu kata Nabi dalam hadis sebelumnya tadi, umat Islam akan ikut. Maka sekarang kenyataan, berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan ibadah-ibadah mereka di kuburan, sholat di kuburan, baca Quran di kuburan. Ya.
bahkan sengaja berjalan, sengaja untuk safar menuju ke kubur-kubur. Bahkan para jemaah, kita tidak mengatakan mereka nyembah kubur, tidak, sengaja ingin ibadah kepada Allah di kuburan tersebut. Yang beribadah, perhatikan jemaah hadis Nabi ini, yang beribadah di kuburan, ibadahnya kepada Allah itu sudah dilaknat. Dalam hadis yang lain, inna min syiraril khalqi, di antara seburuk-buruk makhluk yang beribadah, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dilaknat, dan seburuk-buruk makhluk itu bagi yang beribadah kepada Allah namun di kuburan. Bagaimana pula kalau orang yang nyembah apa? Penghuni kubur tadi atau kuburan tadi. Kita katakan tadi yang terlaknat tadi, Yahudi, Nasrani, atau yang seburuk-buruk makhluk tadi, bukan yang nyembah kuburan, tidak. Nyembah Allah, hanya sengaja datang ke kuburan. Jadi alangkah gampangnya dipahami para jemaah tentang hakikat syirik ini. Hakikat syirik ini. Namun demikianlah syaitan menghiasi manusia. Begitu gampang kan apa itu tauhid, apa itu syirik sebenarnya. Apalagi Allah dalam Quran. Coba para jemaah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita baca Quran, itu tidak ada yang tidak tauhid, semuanya berbicara tauhid. Ada yang rububiyah, seperti alhamdulillahi, tauhid uluhiyah, ya. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, tauhid asma wa sifat, ya. Maliki yaumiddin, sampai selesai semuanya. Bahkan kalau Allah menyebutkan tentang Fir'aun, ahli neraka jahanam, atau Abu Lahab di dalam Quran, tetap itu maknanya Allah sedang membicarakan tauhid. Yaitu apa? Membicarakan Fir'aun, penentang tauhid. Membicarakan Abu Lahab, penentang tauhid, atau yang keluar dari tauhid. Jadi apa saja di Quran? Semuanya. Kalau Allah menyebutkan surga, berarti balasan ahli tauhid. Kalau Allah menyebut neraka jahanam di Quran, berarti tentang balasan ahli syirik, yang rusak tauhid, yang batal tauhidnya. Jadi Al-Quran tidak lepas dari pembahasan tauhid. Jadi tauhid ibarat garam yang urgen bagi manusia. Ya, walaupun kata dokter jelek ya cuma garam itu. Kita tidak bicara dokter maksudnya, tapi bicara semua orang butuh yang namanya garam. Garam itu hal yang gampang didapati, tapi garam urgen. Oleh karena urgen penting, semua orang butuh garam, maka garam dimudahkan oleh Allah. Enggak ada sampai ngantri beli garam seperti ngantri beli minyak, enggak ada kayaknya. Kalau minyak masih ada ngantrinya jemaah. Tapi kalau garam karena hal yang sangat urgen dimudahkan, enggak ada kesulitan. Demikian tauhid ibarat garam, sangat urgen, dan karena urgen oleh Allah dimudahkan cara penyampaiannya, cara memahaminya tauhid. Nah dari hadis ini berjemaah, perhatikan di sini. Fal insanu wa in kana 'aliman, maka seorang manusia, ya, insan itu boleh manusia, boleh seseorang terjemahannya. Fal insanu, ya, maka seseorang, wa in kana 'aliman, walaupun dia seorang alim. Alim itu maknanya berjemaah seorang, contohnya seorang kiai misalnya, itu alim. Karena kiai itu bisa baca kitab, itu alim. Atau kiai karena fasih baca Qur'annya sampai qiraat sab'ah, qiraat asyarah, sampai ahkam Quran tajwid, masya Allah, itu alim, itu maksudnya. Yani seseorang walaupun dia alim baca Qur'annya, alim baca kitabnya, ya, bahasa Arabnya fasih, orang Arab sendiri kadang kalah. Jemaah sekalian, ana saksikan sendiri di Saudi, kalau masalah ada kesalahan, bukan kebodohan ya, kesalahan membaca atau menyampaikan lafaz, terkadang salah nahwunya, salah nahwu ya. Itu karena kesalahan, bukan karena kebodohan. Kesalahan itu terjadi hatta orang Arab sendiri.
Ya, misalnya mungkin fil madrasati dibaca fil madrasatu, itu karena kesalahan. Ada orang Arab sendiri, apalagi orang Indonesia, itu sangat wajar. Tapi bukan berarti tidak tahu kalau fi itu huruf jar yang menjerkan isim. Dia paham itu, bukan bodoh. Makanya kalau ada ustadz yang disalah-salahkan hanya karena bukan bodoh dalam baca kitab, tapi hanya salah, misalnya ada fi taqarrubu, harusnya kan fi taqarrubi, salah bi saja, bu, ini tidak tercela seperti ini. Ya. Yang penting kan pemahaman, daripada ahli nahwu shorof tapi sesat pemahamannya. Abu Jahal itu bahasa Arab kurang apa fasihnya Abu Jahal, sesat. Bukan berarti kita meremehkan ilmu tajwid bahasa Arab, tapi maksudnya Syekh di sini mengatakan banyak orang yang alim ya dalam masalah Al-Quran, bahkan Al-Quran sudah hatam bolak-balik, tapi qad yakhfa alaihi ba'du anwa' syirk, namun terkadang samar atasnya sebagian jenis-jenis kesyirikan, jahil. Maka tidak heran antum melihat ada orang yang alim baca Quran, tajwid masalah, tapi jatuh syirik, menyuruh membawa manusia kepada kesyirikan. Ya. Wa hadha yujabu 'ala al-insan an yata'allam. Maka wajib bagi seorang di poin ini untuk belajar wa ya'rifa hatta, dan mengetahui yakni tauhid dan kesyirikan, hatta la yaqa' fi syirk, sehingga tidak jatuh pada kesyirikan, wa huwa la yadri, sementara dia tidak sadar. Sementara dia tidak sadar. Baik. Jadi jamaah sekalian, lo ini sudah dibahas belum? Kemarin? Belum kan? Jadi yang dimaksudkan alim di sini oleh Syekh, ya, fal insan wa in kana aliman, antum harus garis bawah, alim itu maksudnya tahu beberapa perangkat-perangkat ilmu dalam Islam, yakni sebagai seorang tokoh, ya, kiai, ulama, diulamakan, dikiaikan, tapi kok jatuh pada kesyirikan, itu dia. Ya. Bahkan terkadang di kita ini khususnya bacaan Al-Quran itu jarang ditadaburi secara mendalam dengan tadabur yang benar. Jadi Al-Quran yang sebatas untuk ritual-ritual tertentu. Bahkan ada terkadang di antara kita yang hanya mengkhususkan surat tertentu, contohnya surat Yasin. Quran bahkan sampai dipisahkan khusus surah Yasin saja. Ada yang sampai gitu. Kalau tidak Quran, tapi yang sering dibaca tiap malam Jumat Yasin, sehingga di antara Quran yang paling leceknya yang Yasinnya saja, yang lainnya bersih karena tidak pernah disentuh. Yasinnya saja, seolah Quran itu nggak ada lagi kecuali Yasin. Atau pada ritual tertentu saja. Kalau ada orang mati baru baca Quran, bergemuruh rumah kalau ada yang mati. Atau misalnya lagi kalau pindah rumah baru baca. Padahal Al-Quran itu diperintah selain dibaca, ditadaburi, jangan dipahami apa kandungan makna. Yang lebih-lebih lagi adalah tentang permasalahan-permasalahan tauhid, permasalahan syiriknya harus kita pahami. Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi ada orang yang fasih tajwidnya, ikhfa, idhar, idghamnya, masya Allah, makharijul hurufnya, masya Allah. Tapi kenapa jatuh pada kesyirikan? Karena dia hanya sebatas membaca, bahkan hanya sebatas diperlombakan saja bacaan Al-Quran, ya. Lomba tajwid, lomba qiraat, ya. Nah, wa annahu idza qala, perhatikan jemaah, wa annahu idza qala, dan bahwasanya apabila seorang mengatakan ana a'rifu syirka wa huwa la ya'rifuhu ka, ada orang mengatakan saya tahu syirik gitu, padahal dia tidak tahu, tapi dia ngomong saya tahu. Kana dzalika min akhtari ma yakun 'alal 'abdi, maka itu justru sangat berbahaya bagi seorang hamba. Artinya dia sebenarnya tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, tapi dia ngomong saya tahu. Sehingga bahaya bagi dia. Kenapa? Orang ini nanti tidak mau belajar. Dan bahayanya orang yang dia ngomong tahu padahal tidak tahu, para jemaah, itu yang disebut oleh para ulama li'anna hadza jahlun murakkab. Ini namanya jahil murakkab. Jahil itu ada dua. Ada jahlun basir, jahil yang ringan,
Apa itu jahil yang ringan? Yani jahil yang ringan itu adamul idrak bil kulliyah. Orang yang tidak ngerti sama sekali, selesai. Itu jahil yang ringan itu. Berarti ada jahil yang orang yang tidak ngerti sama sekali, ini jahil yang ringan. Terus yang berat bagaimana? Yang berat itu jahil merokap, yaitu orang yang tidak ngerti kalau diri, orang yang tidak ngerti kalau dirinya nggak ngerti, ya. Orang yang tidak ngerti kalau dirinya tidak ngerti. Apa itu kalau dalam bahasa Jawa? Bodoh apa kayak gitu tuh? Orang bodoh nyadar dirinya bodoh, itu kan bahaya, ya. Jadi idraku syai' ala ghair haqiqatihi, jadi mengetahui sesuatu yang bukan hakikatnya. Mengerti sesuatu artinya merasa dia tahu tapi yang bukan hakikatnya, sehingga nanti akan bahayanya tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Itu bahayanya cuma. Contoh nih cuma contoh jahil merokap dengan jahil basit. Contoh yang gampang, kalau ada orang ditanya, kamu tahu tidak ibu kota Malaysia? Orang yang jahilnya ringan mengatakan, oh saya tidak tahu. Selesai. Ini jahil yang ringan, ngomong tidak tahu, selesai. Berarti nyadar kalau dirinya tidak tahu. Oh, berarti dia ini tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini bagus. Bukan bagus, ringan. Masuk bodoh bagus, ringan. Satu lagi ditanya, kamu tahu tidak ibu kota Malaysia? Dia mengatakan, oh tahu dong. Tahu, masa tidak tahu? Tahu saya. Mana? Semarang. Nah. Coba. Ngomong tahu, tapi jawab kok Semarang. Tapi ngomongnya tahu gitu loh. Mendingan mana ini? Mendingan yang kedua ini ngaku Semarang atau mendingan ngomong tidak tahu tadi? Yang tidak mending, tapi mana yang paling ringan? Nggak ada mending. Mana yang paling ringan? Dia ngomong tidak tahu. Maka kalau tahu nggak kamu tauhid? Nggak tahu. Tahu nggak syirik? Nggak tahu. Lumayan. Dibandingkan yang kalau ditanya kamu tahu apa tauhid, apa itu syirik? Tahu. Ternyata nggak tahu. Coba. Buktinya syirik nyembah patung. Oh syirik nyembah patung. Oh musibah. Nggak ada umat Islam sekarang yang nyembah patung pun tidak ada. Makanya syirik bukan nyembah patung, nyembah Allah tapi juga nyembah kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah. Meminta tolong kepada Allah tapi juga minta tolong kepada wali yang telah meninggal, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Al-Badawi, macam-macam. Itu jenengan kalau lihat bagaimana mereka itu dalam bahasa Arab mereka mengatakan ya Badawi madad, ya Badawi madad, madad itu tolonglah kami dalam kesulitan. Syekh Abdul Qadir pernah cuma Syekh Fauzan cerita, rahimahullah, hafizahullah, bercerita. Contoh sekarang takut yang sifatnya syirik itu contoh seperti ini cuma. Orang kalau diundang ke sebuah pengadilan, ya, karena dia tertuduh misalnya mencuri sesuatu, maka kalau disuruh sumpah, padahal dia mencuri, ya, mencuri dia, lalu dibawa diundang ke pengadilan, ditanya oleh hakim, kamu mencuri? Oh tidak, padahal mencuri. Kamu mencuri? Tidak. Coba kamu sumpah atas nama Allah. Dia berani cuma. Berani, demi Allah saya tidak mencuri. Berani. Lalu kata hakim, baik. Sekarang coba kamu kalau memang betul kamu tidak mencuri, coba kamu sumpah atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, atas nama wali. Coba kamu sumpah. Wallah ya jemaah, enggak berani dia. Enggak berani dia. Enggak berani, dia takut dia. Akhirnya dia mengaku, ya saya mencuri. Gitu. Disuruh sumpah atas nama wali. Jadi takutnya kepada wali ini lebih besar daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tuh takut kewalat kalau bersumpah atas nama wali, takut kewalat dia padahal dia bohong. Tapi kepada Allah tidak takut kewalat. Bahkan harusnya yang dia takutkan itu adalah kewalat kepada kalau berbohong atas nama Allah. Itu contoh cuma.
Berapa banyak juga orang kalau disebut nama Allah biasa-biasa, tidak bergetar hatinya. Tapi disebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, dia bergetar hatinya. Ini juga yang menunjukkan banyak orang-orang itu yang menyembah Nabi Muhammad. Jadi kalau menyembah kuburan Nabi, walhamdulillah. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW telah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah-sembah, ya Allah. Dan ini kata Ibnu Qayyim makbul. Doa Nabi ini dijawab oleh Allah. Maka kita tidak saksikan ada orang yang nyembah, yang tawaf di kuburan Nabi, yang nyembah-nyembah kepada Nabi di kuburannya, enggak ada. Tapi bisa saja orang beribadah kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kesyirikan, menduakan Allah dalam pengagungan, dalam kecintaan. Kita cinta Nabi Muhammad karena cinta kepada Allah, jemaah. Jadi cinta Nabi Muhammad karena ngikut saja. Makanya di makhluk ini enggak ada yang kita mencintai secara zat total, enggak ada. Enggak boleh bahkan. Kita mencintai zat hanya kepada Allah saja, tapi mencintai selain Allah, cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi. Karena Nabi Muhammad seorang nabi, rasul. Kalau Nabi Muhammad seandainya bukan nabi, rasul, ya kita tidak cinta. Kita cinta Nabi Muhammad karena beliau seorang nabi, seorang rasul yang Allah utus kepada kita, dan Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi. Maka kita cinta Nabi. Kita cinta orang tua kita. Kenapa jemaah? Karena dia orang tua kita. Jadi kita cinta selain Allah itu karena sebab ada kaitan dengan Allah, diperintah oleh Allah. Sehingga tidak boleh cinta Nabi, cinta orang tua melebihi kecintaan kita daripada cinta kepada Allah. Jelas di sini perbedaannya jemaah. Nah itu tuh ibadah, cinta itu ibadah. Maka kalau ada orang mencintai makhluk seperti dia cintanya kepada Allah, yaitu ada unsur pengagungan, maka ini cinta yang statusnya ibadah. Kalau ini kepada makhluk, maka itu kesyirikan. Maka jemaah, apa itu ibadah? Seperti kemarin saya sudah jelaskan di beberapa, di sini juga barangkali sudah terjelaskan. Dari sisi mana kita pasang sesajen atau mempersembahkan sesajen itu? Dari sisi mana itu dihukumi syirik? Yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dari sisi mana para jemaah? Dari sisi bahwa ibadah itu adalah pengagungan, ya, ketundukan dan kecintaan. Itu ibadah. Nah kalau ini semuanya diarahkan kepada selain Allah, itu kan kenapa dia pasang sesajen? Karena mengagungkan jin atau yang dianggap dalam tanda kutip penguasa, ya. Karena juga ketakutan. Ibadah itu khauf, takut. Kita kenapa sholat? Karena takut kepada Allah. Apakah takut saja? Tidak. Juga kita mengagungkan Allah. Apakah pengagungan? Tidak, tapi cinta. Maka ini cuma rukun ibadah ini. Pilar ibadah ini 3. Al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. Takut, harap, cinta. Ini tidak boleh lepas. Kalau lepas, maka itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Kalau ada orang ibadah kepada Allah hanya takut saja, apa bedanya dengan manusia yang takut kepada raja atau penguasa yang zalim, yang kejam? Itu bukan ibadah. Maka ibadah kepada Allah bukan takut toh, tapi harus didasari juga pengagungan, harapan kepada Allah, dan juga harus adanya kecintaan. Maka jemaah berusaha kita sholat ini cinta. Karena kita cinta kepada Allah, maka harus mencintai apa yang Allah cintai. Kita cinta orang yang bertauhid, ya. Karena Allah mencintai mereka. Kita wajib membenci apa yang Allah benci, walaupun itu kerabat kita sendiri. Kalau Allah benci kepada orang-orang kafir, walaupun kerabat, wajib dibenci karena Allah, ya. Ini jemaah yang dimaksud. Jadi kenapa yang pasang sajadah dihukum kesyirikan? Karena mereka sudah memalingkan ketundukan, pengagungan plus ketakutan, ya kan? Mereka kan takut, sehingga mereka sembelih. Takut kena bala, kena bencana lagi, mereka sembelih, tolak bala tersebut. Kepada siapa takutnya? Kepada penguasa yang ada di tempat itu.
Padahal siapa penguasa yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama hanya kita jemaah. Kenapa kita menyembelih kurban? Karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena kita berharap apa yang ada pada Allah. Kenapa kita sholat, ngaji seperti ini, menuntut ilmu? Demikian, karena dasarnya kita takut, dasarnya cinta, dasarnya berharap. Terus para jemaah, wal jahlu al murakkab, dan jahil murakkab itu syarrun, lebih buruk minal jahlil basit, daripada jahil yang ringan. Dari sisi mana? Jadi manusia itu ada 4 golongan di poin ini cuma. Ditinjau tahu tidaknya tentang pengetahuan manusia itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang tahu kalau dirinya tahu. Manusia yang ya'lam annahu alim, yang tahu kalau dirinya tahu. Ini ulama. Nah, kita berguru kepada orang seperti ini. Orang yang tahu kalau dirinya tahu. Kelompok kedua, ada orang yang tidak tahu, la ya'lam annahu alim, tidak tahu kalau dirinya tahu. Ini orang seperti apa ini? Dia tidak nyadar kalau dirinya itu pintar, tidak nyadar kalau dirinya tahu. Orang seperti ini pelupa, maka jangan ambil ilmu darinya. Orang seperti ini pelupa. Orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Jelas ya? Yang ketiga, yang mana jemaah? Orang yang tahu kalau apa? Yang ketiga, orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang bodoh. Maka ini juga jangan ngambil ilmu. Jangan ngambil ilmu kepada orang seperti ini. Ya. Jadi ngambil ilmu hanya kepada orang yang pertama saja. Orang kedua jangan. Yang ketiga apalagi. Yang keempat tambah parah. Apa itu? Orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Oh, tambah nemenin jemaah. Dan ini biasanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu. Ahli bid'ah itu kan sok tahu gitu. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Baik, li'annal jahila jahlan basitan, karena orang yang bodoh dengan bodoh yang ringan tadi, ya ta'alam dia kan masih kemungkinan belajar. Wa yantafi'u bi ilmi, dia akan belajar lalu bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Wa ammal jahilu jahlan murakkaban, adapun kalau jahil murakkab. Murakkab itu kuadrat, ya kalau bahasa kita. Jahilin nemen, atau bodoh murakkab, bodoh kuadrat. Itu dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka fa innahu yadhunnu nafsahu aliman. Nah, ini bukan uliman, aliman. Maka sungguhnya dia menyangka dirinya ini alim, wa huwa jahil, padahal dia bodoh. Maka fa yastamiru, akhirnya tetap berlangsung bima huwa alaihi, di atas kebodohannya. Ya. Dan juga dia akan tetap seperti itu minal amal, pada amalan-amalannya. Makanya para jamaah sekalian, ahli bid'ah itu orang yang amalannya akan tetap kekal seperti itu, karena tidak mau belajar. Bagaimana belajar? Dalil sudah ditolak oleh mereka ahli bid'ah itu. Tidak percaya lagi kepada dalil. Ya, percaya kepada taklid, dengan taklid buta saja. Maka mereka akan terus seperti itu, amalnya tidak ada perubahan. Tapi yang belajar berubah. Contohnya antum, alhamdulillah, ketika antum belajar, paham. Oh, dulu ini tuh nggak boleh ya, berarti dirubah. Cara wudunya dulu mungkin begini, plok. Dulu sebelum belajar, plok. Ini ceret. Ya. Sekarang air dibasahi, baru begini, ke belakang, dibalikan ke depan, selesai. Cara mengusap hidung apa ini? Telinga bagaimana? Masukkan begini. Karena dalam hadisnya disebutkan seperti itu. Kemudian jempolnya diusapkan. Selesai. Ada perubahan dan memang harus berubah. Ketika menemukan dalil setelah belajar harus berubah. Ya. Dulu mungkin baca iftitah hanya wajhatu wajhilladzi saja. Sekarang sudah belajar ada tambahan lain-lainnya. Ya. Termasuk zikir-zikir jemaah. Ini kaidahnya dalam masalah zikir. Kalau Nabi mengajarkan berbagai macam zikir, maka kaidahnya satu,
zikir tersebut baca semuanya. Ya, baca semuanya dengan syarat jika mampu memungkinkan dibaca pada waktu tersebut. Baca semuanya. Yang kedua, jikalau tidak mungkin dibaca pada waktu semuanya, maka baca semuanya walaupun secara bergantian. Begitu juga. Nabi ajarkan kita istiftah itu sampai belasan macam. Maka baca semuanya. Apakah satu waktu? Jangan. Sholat habis iftitah nanti cuma satu-satu gantian. Duhur nih baca wajahtu, nanti asarnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta. Nanti maghrib baca subhanallah bihamdika tabarrakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Tapi kalau mampu baca semuanya, baca semua. Contohnya Pak, Nabi mengajarkan zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat bisa dibaca semuanya. Baca semuanya. Namun salah satu saja sudah cukup. Nah ini jemaah. Jadi zikir setelah sholat itu jemaah tidak harus baca semuanya, tapi anjuran, disunahkan afdal baca semua. Tapi kalau antum pilih salah satu, itu sudah mencukupi, antum dianggap sudah berzikir. Artinya gini, kalau antum ada keperluan, ada hajat, zikir setelah sholat selesai, cukup membaca istighfar 3 kali lalu Allahumma antas salam, selesai. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Thauban, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dal jalali wal ikram. Kalau sudah selesai ini, selesai. Boleh antum pulang. Dan antum sudah dianggap zikir, sudah selesai. Tapi kalau antum masih punya waktu, selesaikan semua yang diajarkan Nabi, baca. Karena mampu untuk kita baca pada satu waktu. Ya. Kata sahabat Nabi kalau mau menoleh ke kanan ke kiri setelah sholat, assalamualaikum, yakni salam, beliau istighfar 3 kali. Dan rawi Al-Imam Ibnu Mubarak rawi hadis ini ketika ditanya bagaimana istighfar, maksudnya bagaimana lafaznya istighfar, Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan taqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Begitu caranya istighfar setelah sholat jemaah. Jangan ditambah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Itu istighfar juga, tapi bukan yang setelah salam, bukan. Kapan? Nanti. Mutlak boleh itu. Boleh. Tapi jangan setelah sholat, setelah salam, jangan. Kalau setelah sholat, setelah salam, rawi hadis menyatakan yang dia lebih tahu tentang makna hadis, yakni taqulu, engkau membaca astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Lalu Allahumma antasa. Ini juga nih dalam hadis Muslim, enggak ada tambahan wa apa yang adkhalnal jannata darussalam. Antum kayaknya lebih hafal dari yang coba. Apa baca biasanya? Allahumma antasalam wa minkas salam wa yudus salam wa Masya Allah. Nah itu jangan, yang itu jangan. Kenapa jangan? Boleh zikir ibadah, baik sholat atau bersetelah sholat, zikir yang datang dari Nabi ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu paten, nggak boleh ada penambahan. Itu paten, mana itu tauqifiyah. Zikir mau tidur jemaah, yang diajarkan Nabi kepada sahabat Al-Bara bin Azib. Ya, kata Nabi kepada Al-Bara, ya Al-Bara, idza ataita marja'aka, apabila kamu hendak tidur, merebahkan di pembaringanmu, maka fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Yang pertama, wudulah seperti wudunya mau salat. Yang pertama. Terus yang kedua, wattaj'ala shikikal aiman. Lalu berbaringlah di lambung yang sebelah kanan. Begini, lambung yang kanan. Lalu waqul, baca. Yang ketiga, baca apa bacanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi, baca ini. Lalu yang keempat syaratnya, jadikan zikir ini akhir yang kau ucapkan. Jadi kalau kita sudah baca ini, jangan baca yang lain, jangan ngomong-ngomong yang lain. Jadikan ini kita akhir, lalu kita lelap tidur, tidak ingat lagi, tidur di akhir kalimat ini. Apa ganjarannya? Fa imutta fa anta
ala al-fitrah. Kalau kamu mati, maka kamu mati di atas iman Islam, mati husnul khatimah. Seandainya tidur kita udah bangun lagi mati, maka di atas iman Islam. Lalu Al-Bara' mengulang di hadapan Nabi doa tadi. Ketika Al-Bara' mengatakan, Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyikanya, diganti oleh Al-Bara' dengan wa bi rasulika alladhi arsalta. Yang diajarkan Nabi apa tadi? Wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Ini yang diajarkan Nabi. Al-Bara' mengganti Nabi dengan Rasul. Mungkin pertimbangan Rasul kan lebih mantap daripada Nabi. Dari sisi bahasa pun lebih cocok karena arsalta kan. Kalau arsalta lebih cocoknya apa? Rasul, bukan nabi kalladzi arsalta. Nabi lebih cocok kalimatnya arsalta. Ini menurut kita. Tapi apa kata Nabi ketika mendengar diganti wabi nabika dengan wabi rasulika, kata Nabi la wabi nabika alladzi arsalta. Tidak, enggak boleh kata Nabi. Tapi dengan tetap wabi nabika alladzi arsalta. Doa mau tidur saja jemaah dirubah dengan yang lebih mantap loh, dilarang sama Nabi. Ini maknanya berarti doa zikir dalam salat, di luar salat, ba'da salat, zikir pagi petang, zikir mau tidur dan semisal, ini sifatnya tauqifiyah. Maka saya mengatakan tidak boleh kalau dalam salat mengatakan sayyidina ketika bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau dalam salat nggak boleh, tapi di luar salat monggo silakan karena maknanya tidak salah. Allahumma sholli ala habibina boleh, wa imamina wa qudwatina wa apa lagi jemaah, wa sayyidina boleh. Tapi itu di luar sholat, ceramah. Walaupun tentu yang afdal ya tetap Allahumma sholli ala Muhammad walaupun di luar. Tapi masalah bolehnya boleh, jangan dilarang kalau di luar sholat. Masalahnya kalau dalam sholat itu kan tadi sifatnya tauqifiyah. Nabi ajarkan semua kitab-kitab hadis, dalam kitab hadis tentang sholawat nggak ada yang pakai sayyidina. Nah, maka demikian berjamaah. Baik. Jadi 4 ya, berwudu, lambung sebelah kanan, baca doa tadi dan jadikan akhir yang diucapkan. Ini 4 ini. Dan kita mari jemaah, sunah-sunah seperti ini jemaah yang kadang-kadang kita ini melalaikan. Imam Ahmad tuh punya prinsip, pokoknya kalau saya dengar hadis minimal ya seumur hidup sekali lah minimal melakukan. Makanya Imam Ahmad pernah mempraktekkan yang mungkin dirasa berat tapi harus diamalkan satu kali, yaitu hadis tentang Nabi Muhammad SAW kalau berbekam membayar upahnya itu 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram seperempat. Nah, Nabi bayar bekam 1 dinar, 4 gram seperempat emas, berarti sekitar 2 juta lebih. Seharga kambing saat itu. Siapa? Antum pernah praktekkan? Siapa? Antum bayar bekam 2,5 juta? Daun ya. Kadang-kadang antum syukranahi, paling ngono tok. Syukranahi ya akhi. Saudara kita nih yang membekam nih, dia beli kapas, beli alat suntik jarum. Bayar ya, sedikit. Derma sedikit. Justru kita ini karena ikhwan yang berbekam, yang membekamnya. Justru karena ikhwan kasih kita lebih. Ikhwan kita jualan madu. Ikhwan kita jualan madu. Beli kita madu, bukan malah antum tawar-tawar lagi. Bukan, justru berapa akhi? 50.000 satu botol. Nih anak kasih 60. Masya Allah. Kasih 10.000 tambahan. Bukan malah ya ikhwan ya ikhwan. Terus apa kalau ikhwan? Ini suka dibalik begitu ya. Konco dewe nah. Ya. Baik, jadi Rasul berbekam itu 1 dinar, 1 ekor kambing jemaah. Imam Ahmad mempraktekannya. Nah, jadi kita juga demikian, coba hal-hal sepele seperti itu. Tapi ini besar, subhanallah. Besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca ini. Ingat, habis baca ini jangan, kalau kita masih mau ngobrol, kadang-kadang mau tidur antum mau ngobrol sama istri, ya. Ya di pembaringan di rebahan, sambil rebahan tadi ngobrol apa.
Nanti kalau sudah baca ini sudah nggak boleh ngomong lagi. Jadikan akhir ini yang dibaca tadi, jadikan akhir. Kalau istri nanya, Mas, besok Mas awon, alah serawon apa soto ya. Lalu tidur, berarti antum tidur di atas kalimat soto dan rawon, bukan di atas kalimat ini. Kalau meninggal berarti al-maut ala kalimati soto warawon, mati di atas kalimat soto. Makanya kematian bisa datang kapanpun, hatta ketika tidur juga. Maka senantiasa persiapkan. Baik, ini yang pertama. Mana tadi? Wa wajib fayastamiru min al-amal al-mukhalifi li syariah. Yani kalau yang jahil merakab maka amalannya akan terus seperti itu, sementara dia menyelisihi syariat. Yang kedua sekarang, sebab jatuh kepada kesyirikan yang kedua, as-sani qillatul khaufi minasyirik. Qillatul khaufi minasyiriki. Perhatikan jemaah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hikayatan, dalam bentuk mengungkapkan. Jadi Allah yang berfirman, tapi Allah mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengungkapkan kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi dalam Quran. Ya. Baik. An Ibrahim Al-Khalili alaihi salam. Yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang digelari Al-Khalil. Apa itu Khalil jemaah? Al-Khalil itu diambil dari kata Al-Khullah, artinya puncak kecintaan, kecintaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mendapat gelar kecintaan dari Allah yang paling tinggi, yaitu Al-Khalil, hanya dua orang saja, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Maka jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Subhanallah. Nabi Ibrahim loh jemaah, bapak moyangnya para nabi, bapak moyangnya ahli tauhid. Jadi kalau tingkat yakni kesempurnaan tauhid ini paling super Nabi Ibrahim, tapi tetap doanya apa? Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah aku, subhanallah, dari nyembah berhala, dari berbuat kesyirikan, termasuk anak keturunanku. Berarti Nabi Ibrahim demikian besar rasa takutnya jatuh kepada kesyirikan. Nah, kalau Nabi Ibrahim demikian besarnya rasa takutnya kepada Allah dari jatuhnya kepada kesyirikan, maka tentu yang pantas lebih besar lagi siapa? Siapa jemaah? Ya kita. Kita ini yang gak ada yang jamin kita ahli jannah, yang gak ada yang jamin amal-amalan kita diterima oleh Allah. Ya. Siapa yang jamin? Antum mau menjamin amalan pasti diterima oleh Allah? Nah, hatta para sahabat sendiri yang sudah demikian hebatnya mereka enggak merasa amalan mereka itu pede, mereka pasti diterima, tapi berharap diterima, berharap. Maka ikhwan, di antara hikmah kenapa kita kalau habis sholat ibadah secara umum kok istighfar ya? Karena mohon ampun kepada Allah dari segala bentuk kekurangan kita dalam ibadah. Maka istighfar. Setelah ibadah istighfar. Setelah haji, ketika selesai ibadah rukun haji kan diperintah oleh Allah istighfar. Setelah sholat istighfar. Habis majlis seperti kita ini, apa membaca kafarat apa jemaah? Kafarat majlis, apa isinya kafarat majlis? Istighfar. Allahumma anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majlis. Kita di majlis ini mesti ini majlis ilmu aja, majlis yakni majlis ketaatan, tapi tetap diperintah Allah, diperintah Rasul untuk beristighfar. Bisa jadi kekurangan kita ngaji yang harusnya bawa pulpen nggak bawa, ini kekurangan dari kesempurnaan cara belajar. Ya, itu kekurangan. Istighfar lagi ngaji, HP-nya bunyi kerang-kering, itu juga berdosa. Kekurangan yang harus diistighfari jemaah. Imam Syafi'i subhanallah, kalau berguru di hadapan Imam Malik, beliau membuka kitab itu begini, selembar-selembar jatuhnya. Selembar. Kenapa? Takut gesekan kertas mengganggu gurunya Imam Malik yang sedang mengajar.
Itu kalau orang belajarnya pakai adab seperti ini lebih berkah dia, lebih nyantol ilmu-ilmu itu. Makanya kalau dalam majelis hormati guru, bukan masalah kita ingin dihormati, bukan, tapi supaya antum berkah. Kepada siapapun kalau ngaji di hadapan guru beradab. Misalnya HP gak boleh bunyi, anak-anak gak boleh ribut, ya. Harus sunyi, harus senyap supaya berkah. Nah, bisa saja antum dapat ilmu namun kurang keberkahannya. Maka lihat Imam Syafi'i. Kalau kita apa aja buka kita, wah, harus angel. Kalau kita, ya, ribut. Kadang ada di antara ikhwah yang ngaji, ada HP-nya bunyi kering gitu, dia angkat, aku lagi ngaji. Wah, subhanallah. Dijawab pula lagi. Bukannya langsung dimatikan atau bagaimana gitu ya. Tapi ala kuliah cuma ya harus mempelajari ya adab-adab. Bahkan Imam Malik itu belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu itu sendiri. Dan kita memang dianjurkan ngaji di hadapan guru ini dalam rangka kita mengambil bagaimana adab, mengambil bagaimana mempelajari adab-adab ya guru kita. Baik. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'manil bala ba'da Ibrahim. Kalau sudah Ibrahim takut seperti itu, lah sekarang siapa lagi yang merasa aman? Enggak ada. Artinya begitu. Siapa lagi yang merasa aman dari bala, dari kesyirikan setelah Ibrahim yang demikian takutnya? Bahkan para jemaah sekalian termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Nabi Ibrahim. Rasul pun mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masih dajjal asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, lebih aku khawatir daripada kalian terkena fitnah dajjal adalah syirik yang samar. Dalam lafaz yang lain akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Kalau syirik kecil saja Nabi paling khawatirkan, bagaimana dengan syirik besar? Kalau para sahabat saja yang Nabi khawatirkan jatuh kepada kesyirikan, bagaimana pula dengan kita yang jauh masanya dari para sahabat? Maka orang yang jatuh pada kesyirikan sebabnya karena merasa remeh, nggak ada rasa takutnya. Ya cuman tadi faktor pertama menunjang, nggak paham. Syirik itu cuma kalau berbuat syirik menggugurkan seluruh amalan. Ini antum umroh haji ke Mekah itu sudah gugur semuanya. Ya, yang kedua perjemaah, orang yang berbuat syirik itu kalau masuk neraka selama-lamanya, tidak akan keluar lagi. Orang Islam loh, kita mengancam ini kepada orang Islam, bukan kepada orang ateis. Orang Islam yang berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar, maka akan kekal di dalam neraka. Seperti Abu Jahal. Ya. Abu Jahal jelas dia musyrik, tidak pernah dia mengucap syahadat. Kita yang syahadat kok bisa? Karena syahadatnya batal. Orang yang mentut, mohon maaf, sholat, kentut sholat, apakah sah sholatnya? Padahal dia sholat, dianggap sholat atau tidak? Tidak dianggap sholat. Padahal dia sholat, iya, tapi tidak dianggap sholat. Kenapa? Karena batal. Karena buang angin, batal. Sama halnya kalau tauhid, dia lakukan kesyirikan, batal tauhidnya. Maka para ulama membahas dalam kitab fikih babur riddah, bab tentang murtad, yakni pembatal Islam kalau dalam pembahasan akidah itu. Jadi ada dalam bab fikih murtad itu ada ratusan. Di antara perkara yang bisa membuat seorang murtad, ucapan, keyakinan, perbuatan, bahkan hal-hal yang dia tinggalkan, ya. Demikian para jamaah. Jadi takut kepada syirik ini merupakan petunjuk para anbiya, para rasul. Perhatikan kata beliau, fa idza kana al-khalilu imamul hunafa, maka apabila al-khalil Nabi Ibrahim yang beliau adalah imamnya para nabi, imamnya ahli tauhid, alladzi ja'alahu Allahu ummatan wahidatan, yang Allah jadikan Ibrahim ini sebagai umat yang satu, makna umat yang satu sebagai pemimpin, ya, maka bikalimatin wabtalahu bikalimatin, dan yang diuji oleh Allah dengan kalimat, ini perintah-perintah dan larangan-larangan diuji, fa'atamahunna, lalu Allah Ta'ala menyempurnakannya atau Nabi Ibrahim menunaikannya ujian perintah dan larangan tersebut, sehingga Ibrahim dan Nabi yang lain yang masuk golongan ulul azmi, yani yang sudah betul-betul teruji, teruji kesabarannya,
yang perjuangannya luar biasa itu ulul azmi. Dan ada khilaf ulama tentang siapa saja ulul azmi. Ada yang mengatakan seluruh nabi rasul ya ulul azmi, seluruhnya, nggak ada beda-beda. Namun itu kurang tepat ya. Jadi ulul azmi yang benar itu adalah sebagaimana disebutkan dalam dua surat Al-Quran oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu 5 orang nabi, 5 orang rasul, dan semuanya rasul ini yang 5 ini ya. Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan Nabi Isa. Baik. Itu Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah waffa. Apa waffa? Yang telah menunaikan ya, menyempurnakan janji-janji. Di antaranya menyembelih anaknya. Ini bagian daripada Nabi Ibrahim telah memenuhi janjinya. Wa umiru bidzabhi waladihi, diperintah untuk menyembelih anaknya. Lalu pamtathala amru rabbih, lalu beliau menunaikan perintah Allah tersebut. Wa kassaral asnam, dan menghancurkan berhala. Wastada naqirahu, ya. Wastada naqiruhu, dan semakin besar gitu ya. Begitu kuat pengingkarannya beliau ala ahli syirik, kepada pelaku kesyirikan. Namun bersamaan dengan itu, walaupun demikian, beliau yakhafu an yaqa'a fi syirik, beliau khawatir jatuh kepada kesyirikan. Jadi ini kehebatan, keutamaan Nabi Ibrahim. Demikian hebat utamanya beliau, namun walaupun demikian tidak merasa aman dari jatuh kepada kesyirikan. Alladzi huwa ibadatul asnam, yang mana di antaranya adalah menyembah berhala. Berhala itu jangan, bukan harus dimahami patung ya. Berhala itu bisa kuburan, bisa pohon, pokoknya apapun benda ya yang disembah selain Allah, maka itu berhala. Seperti Nabi mengatakan kuburan beliau itu berhala kalau beliau kuburannya disembah. Nabi mengatakan la tajal qabri wasanan yu'badi Allah, jangan jadikan kuburan berhala. Ini jamnya normal kan? Hah? Sudah kan? Baik, sebentar azan dulu. Nanti ada materi sedikit setelah azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif mengatakan wa ma dzalika yakhafu an yaqa'a fi syirki alladhi huwa ibadatul asnam,
Kenapa Nabi Ibrahim begitu takutnya jatuh kepada kesyirikan, padahal demikian hebatnya keimanannya, Allah yang memujinya, ya, karena beliau tahu, ya, la alimahu annahu, karena beliau Nabi Ibrahim tahu bahwasanya la yasrifu anhu, tidak ada yang bisa menyelamatkan, memalingkan dari kesyirikan ilallah, kecuali hanya Allah. Jadi tidak boleh merasa orang itu merasa pede pasti Allah akan memberi hidayah kita tuh sampai kita wafat. Harus ada rasa ketakutan. Buktinya Nabi Muhammad juga demikian dalam doanya. Apa doanya Nabi yang sering diulang-ulang? Sering Nabi baca doa tersebut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ketika Nabi ditanya kenapa sering baca doa itu, Nabi mengatakan, inna qulub ibni adam baina isbu'ain min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia ini hidayah manusia ini, hati manusia ini ada di antara jari jemari, di antara dua jari jemarinya Allah. Yang yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bisa gelincirkan sesuai dengan Allah kehendaki. Maka kita harus khawatir. Maka baca doanya, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan, jangan kau cabut lagi hidayah yang telah kau berikan, ya Allah. Berbanyak doa itu. Maka Nabi Ibrahim takut. Kenapa takut? Karena bisa saja gitu, manusia Allah palingkan setelah mendapatkan hidayah, dan tidak ada yang mampu memalingkan dari kesyirikan kecuali hanya Allah. Bihidayatihi, dengan memberi hidayahnya, wa taufiqi, dan taufiknya, la bihaulihi huwa wa quwwatihi, bukan dengan kekuatannya Nabi Ibrahim sendiri, bukan dengan daya Nabi Ibrahim sendiri. Demikian pula Rasulullah SAW merasa khawatir. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling mengkhawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Syirik kecil itu apa? Kata Nabi, dia adalah riya. Lalu terakhir, apa kata penulis? Wa idza kana yakhafuhu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Jika demikian takutnya Rasul terhadap kesyirikan menimpa para sahabatnya, alladzina wahhadullaha bil ibadah, yang mana para sahabat adalah orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah, wa raghibu ilaihi, dan yang paling sempurna pengharapannya hanya kepada Allah, wa ila ma amarahum bihi min ta'atihi, dan yang paling sempurna dalam menjalankan ketaatannya para sahabat. Fahajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjihad, man kafara bihi, siapa yang kufur kepada Allah, mereka perangi oleh para sahabat. Wa arafu ma da'ahum ilaihi nabiyuhum, dan mereka juga tahu apa yang diserukan oleh nabi mereka kepada para sahabat. Wa ma anzalallahu fi kitabihi minal ikhlasi wal bara' minasyirik, dan para sahabat juga paling ngerti tentang apa hakikat tauhid, apa hakikat kita berlepas diri dari kesyirikan. Wa kaifa la yakhafu man la nasibata lahu ilaihi, atau la nisbata lahu ilaihim, maka bagaimana lagi yang orang di bawah mereka derajatnya kok tidak takut? Seperti kita ini, yang kita tidak memiliki penisbatan kemuliaan seperti mereka. Mereka yang berjihad di jalan Allah, yang telah mentauhidkan yang sempurna, namun mereka takut. Maka bagaimana pula dengan kita, yang kita man la nisbata lahu ilaihim, yang mana kita tidak memiliki kemuliaan seperti yang dinisbatkan kepada para sahabat. Tak punya kita berupa apa? Fi ilmin, berupa ilmu, wala amalin, berupa amal. Tidak ada kita seperti mereka. Enggak ada yakni sebiji jarah sekalipun, jauh yakni dibandingkan para sahabat jauh. Enggak bisa dibandingkan sahabatnya. Enggak ada keimanan, ketakwaan umat setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang bisa mengalahkan para sahabat Rasul. Tidak ada. Hatta tabi'in, tabi'in, apalagi manusia yang jauh masanya dengan mereka. Nah, maka mimma huwa akbaru min dzalik, ya. Dan bagaimana pula tidak takut dengan yang lebih besar dari itu dari riya. Apa? Ya syirik besar. Kalau riya saja ditakutkan, yang kalau menggugurkan amal tidak total, tapi kok Nabi mengkhawatirkan, bagaimana pula dengan syirik-syirik yang besar, ya. Bagaimana pula dengan syirik-syirik yang besar. Tapi bisa baca poin kedua sedikit lagi, ya.
Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam an ummatihi bi wuqu'i syirkil akbar. Perhatikan jemaah. Dan Nabi telah mengkabarkan, perhatikan yang wajib kita takut ini. Nabi telah mengkabarkan tentang umat beliau akan jatuhnya kepada syirik, bukan yang kecil tapi yang besar. Ya. Bukan syirik kecil jemaah, syirik yang besar. Dalam hadis Thauban di mana Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummatil musyrikina. Tidak akan tegak kiamat sehingga beberapa kabilah golongan dari umatku yang mereka mengikuti orang-orang musyrikin wa hatta ta'budal awsan, dan sehingga mereka menyembah berhala. Jadi umat Islam akan disebutkan oleh Nabi dia akan menyembah berhala. Percuma. Waqad akhbara waqad jara ma akhbara. Perhatikan, dan sudah terjadi, sudah berlaku jara itu. Waqad jara, sudah berlaku, sudah terjadi ma akhbara bi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amat bihil balwa fi aktsaril aqtari, dan ini merupakan musibah yang telah menyeluruh istilahnya di kebanyakan al-aqtar, negeri-negeri. Hatta takhaduhu dinan, sampai-sampai mereka kesyirikan ini dijadikan sebagai sebuah agama. Ya, ma'dhuril ayatil muhkamat, padahal sangat jelas ayat-ayatnya, wala hadis dan hadis yang sahih fin nahyi anhu, tentang larangan syirik, wa takhwifi minhu, dan agar kita takut kepada kesyirikan. Jadi sebuah agama. Jadi kalau itu dihilangkan, itu telah hilang agama. Contohnya apa? Tentang keramat kuburan yang sekarang kita lagi viral-viralnya. Jadi kalau tidak mengkeramatkan kuburan, seolah-olah dia bukan orang Islam. Seolah Islam itu ya begitu, pengagungan kubur, rame-rame datang ke kuburan-kuburan. Demikian. Maka inilah yang harus menjadi kita waspadai jemaah. Hati-hati jatuh berkesyirikan. Contoh orang yang pasang sesajen itu demi Allah, bukan orang Hindu, orang-orang Islam, saudara kita. Ya. Dan itu sudah dianggap agama biasa, itu bagian dari agama. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis. Dan itu bahaya yang menyebar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang bahaya syirik, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'ahu an-nar. Siapa yang berbuat syirik, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya kekal di dalam neraka. Ya, ini ucapan Nabi Isa sebenarnya. Dihikayatkan oleh Allah, ya, ucapan Nabi Isa. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ini ancaman Nabi Isa kepada umatnya. Maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembali neraka. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawla zur, dan jauhilah ya oleh kalian berhala-berhala yang najis. Najis bukan berhalanya jemaah, ini najis maknawi maknanya, bukan najis hissi. Berhala kalau kita pegang itu kita tidak harus cuci tangan setelah megang berhala. Jangan seperti menyentuh najis seperti menyentuh kotoran misalnya manusia, bukan. Jadi najis itu maknanya kotor yang secara maknawi yang memalingkan manusia gitu dari ibadah kepada Allah. Sama hanya orang musyrik, orang kafir najis bukan badannya, tapi keyakinannya yang najis. Tayyib. Wajtanibu qawla zur, dan jauhilah perkataan-perkataan zur, perkataan-perkataan dusta. Zur, perkataan dosa secara umum sebenarnya. Gibah, namimah ya zur, saksi palsu ya zur, bahkan mengucapkan selamat Natal ini artinya zur. Zur dalam ayat. Ya. Diperintah kita untuk menjauhi perayaan-perayaan kafir. Jadi walam yashhadu az-zur, orang beriman itu tidak mendatangi, tidak menyaksikan zur. Apa zur? Zur disebutnya itu a'yadul kuffar, perayaan-perayaan kafir. Tidak boleh menghadiri. Maka perkataan zur makna salah satu maknanya adalah perkataan ucapan terhadap perayaan kafir, selamat Natal dan semisal. Ya. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bihi, karena dia adalah agama yang lurus, yang ikhlas, mengikhlaskan dalam beragama kepada Allah, tidak dengan menyekutukannya. Baik, inilah perjamaah dalam pertemuan kita. Ada 2 poin sebab-sebab seorang jatuh kepada kesyirikan. Yang pertama apa? Al-jahlu bi haqiqati syirki wa awaqibihi. Yang kedua al-qillatul khawf,
sedikit rasa takutnya minasyirki, jatuh kepada kesyirikan. Namun sebab kedua ini masih ada kaitan dengan sebab pertama, karena tidak tahu itu, sehingga jatuhlah kepada, ketika tidak tahu berarti tidak takut gitu. Orang yang tidak tahu singa, dia tidak takut dengan singa itu, tidak tahu, tidak takut dengan singa. Makanya para jamaah jangan heran kalau kenapa preman itu kok kayak nggak takut matinya, karena dia tidak ngerti hakikat alam barzah. Jadi orang yang tidak takut mati dua saja. Yang pertama karena sangat tahu tentang hakikat kematian sehingga dia takut. Atau yang kedua sangat tidak tahu tentang hakikat kematian maka dia tidak takut karena tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu akan jatuh kepada tidak adanya rasa takut. Demikian wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.